malam bagi kita semuanya. Di sini kami perwakilan dari kelas 12 IPS. Kami akan membuat proyek tugas bahasa Indonesia yang menceritakan cerita sejarah. Nah, di sini kami akan menceritakan tentang sejarah Tugu TB Simatupang yang ada di letter S, Kabupaten Dairi. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Gabriela Wolsyam Barita. Nama saya Samarina Semarang. Nama saya Juliana Lumban Raja. Nama saya Leusi Tumorang. Penasaran kan dengan ceritanya? Oke, terus saksikan video kami ya. Check it out! Nah guys, hari ini kami sudah berada di angkutan umum, yaitu angkutan menuju tempat yang kami tuju, yaitu Tugu TB Simatupang. Perjalanan sekitar 3 menit kami tempuh, cukup dekat dari sekolah ya. Dan ini kami sudah sampai. Nah, di tempat ini, meskipun kita harus melewati banyak anak tangga yang cukup menguras tenaga, namun kita akan dipertemukan dengan kondisi alam yang cukup asri dan pemandangan yang indah. Sehingga tempat ini kerap dikunjungi orang, baik itu untuk refreshing maupun untuk bersuah foto. Halo teman-teman. Nah, saya sekarang ada di Kabupaten Dairi, yaitu tempat lokasi Tugu TB Simatupang. Tugu ini berada di kawasan tebing perwisataan Taman Wisata Iman Setinjo. Adapun pintu masuknya berada di letter S, Jalan Sidikalang, Medan. Nah, teman-teman jika ingin pergi ke Kabupaten Dairi bisa singgah, karena ini adalah jalan lintas menuju Kabupaten Dairi. Tugu Legend TB Simatupang ini dibangun pada masa pemerintahan Kabupaten Dairi, yaitu MP Tumanggor, pada tahun 2002 dan disahkan langsung oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Maret 2002. Nah, di sini kita bisa lihat tanda tangan dari Ibu Megawati tersebut untuk mengesahkan tugu tersebut. Saya akan menjelaskan tentang biodata TB Simatupang. TB Simatupang lahir di Sidikalang pada tanggal 28 Januari 1920. Beliau adalah seorang tokoh militer dan tokoh gereja di Indonesia. Nama lengkap dari TB Simatupang adalah Tahi Bonar Simatupang. Dia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Lalu beliau menikah dengan Sumarti Bidiarjo. Beliau mengawali pendidikannya di Pematang Siantar dan Tarutung. Kemudian ia menyeberangi pulau untuk melanjutkan sekolahnya ke Batavia atau sekarang disebut Jakarta. TB Simatupang memulai karir militernya sebagai taruna di Bandung pada tahun 1940. Setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun, ia lulus dengan gelar Taruna Mahkota Perak karena ia merupakan murid yang berprestasi di bidang teori. TB Simatupang pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno-Hatta sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia menggantikan Jenderal Sudirman. Ia menjabat sebagai Kasab hingga tahun 1953. Jabatan Kasab menurut hierarki organisasi berada di Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, maupun Kepala Staf Angkatan Darat. Dan Kasab juga berada di bawah pertanggungjawaban Menteri Pertahanan. Selain aktivitas perjuangan fisik, Simatupang juga aktif menjadi penasehat militer dalam perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda, seperti Perjanjian Renville. Selain itu, TB Simatupang juga pernah menjadi delegasi Indonesia ketika konferensi Meja Bundar atau KMB di Belanda. TB Simatupang tidak hanya berpengaruh di bidang militer, namun ia juga aktif di bidang pergerakan gereja dan memiliki banyak karya tulis yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. TB Simatupang meninggal pada tanggal 1 Januari 1990 dan dimakamkan tepat di Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan ia di dalam pecahan uang logam rupiah baru senilai pecahan 500 perak.
pada tanggal 8 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar sebagai pahlawan nasional kepada TB Simatupang. Dan pada saat ini, namanya diabadikan di salah satu jalan besar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kenapa sih TB Simatupang itu harus didirikan di daerah? Kenapa sih nggak di kota-kota besar aja? Ya karena TB Simatupang itu lahirnya di Dairi. Jadi kan kalau tubuhnya dibangun di sini, warga Dairi bisa mengingat dan mengenal bagaimana TB Simatupang. Dan warga Dairi juga bisa tahu bahwa ada pahlawan dari Cikalal ini, yaitu Kabupaten Dairi. Sehingga warga-warga di Dairi ini bisa mengenang dan memperingati Hari Pahlawan. Yang pahlawan itu ya termasuk TB Simatupang. Berarti kita harus mengenang jasa-jasa pahlawannya. Ya, pasti dong, karena pahlawan kita ya khusus ya TB Simatupang yang berasal dari Kabupaten Dairi ini sudah berhasil untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan dari sejarah TB Simatupang. Intinya, kita sebagai generasi saat ini harus bisa meneladani semua perjuangan para pahlawan kita. Caranya adalah dengan rajin belajar dan bersungguh-sungguh mengejar cita-cita. Oke? Dan inilah akhir video kita. Bye-bye! Perkenalkan diri, saya adalah Gabriela Molosya Marita. Saya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar jadi dong kan? Iya.